Pak Adam Refli yang moderator pada webinar kali ini. Nah, teman-teman, eh, kebetulan nih sudah bersama kita pembicara kita dan pemateri kita, Bapak Zulkifli Said. Halo, selamat malam, Pak Zulkifli. Selamat malam, Mas. Bisa didengar, Mas, suara saya? Bisa, jelas. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ah, Baik. Nah, for your information, teman-teman, eh, boleh dikoreksi kalau salah ya, Pak. Eh, Pak Zulkifli sendiri memiliki background yaitu sebagai instruktur di manajemen pelaksana pusat kartu program prakerja dan juga certified instructor di Metrodata Academy. Pak Zulkifli sendiri lulusan S2 nih, Informasi Teknologi dari Universitas Gajah Mada. Nah, teman-teman, sebelum itu aku mau kasih tahu bakal ada pembagian mark eksklusif nih, mark eksklusif dari kelas IoT. Cara dapatinnya gimana? Teman-teman cukup share kegiatan dari webinar kelas IoT. Jangan lupa di mention dan di tag kelasIoT.id dan juga jangan lupa di follow. Jadi share keseruan teman-teman selama webinar. Dua orang beruntung akan mendapatkan mark eksklusif dari kelas IoT. Nah, reminder juga teman-teman untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini, teman-teman cukup melakukan penugasan yaitu membuat rangkuman nih tentang apa saja yang teman-teman sudah pelajari dari webinar kali ini. Nah, tanpa panjang-panjang nih, boleh deh kita langsung dengar nih eh, Pak Zulkifli. Kepada Pak Zulkifli, saya persilakan. oke, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Eh, Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar jelas, teman-teman? Yang jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk sesi materi di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan untuk melaksanakan kegiatan sharing ya terkait dengan cyber security for IoT ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada eh, kelas IoT ya, kelas IoT dan eh, Mas Lawrence ya dari Nusabot. Jadi ini referensi dari beliau sehingga saya bisa ada di malam hari ini untuk bisa ngisi di webinar ini ya. Jadi tema kita di malam hari ini itu adalah terkait dengan cyber security for IoT ya. Uh, itu adalah tema materi kita di malam hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi tadi sudah sempat diperkenalkan juga oleh moderator ya. Eh, saya izin share screen. Eh, jadi ini mohon izin slide-nya bisa dilihat teman-teman. Bisa, Pak, jelas. Eh, Cukup jelas ya. Oke, jadi ini profil saya tadi sudah sempat diperkenalkan juga. Jadi nama saya Zulkifli Said. Jadi saya aktif sebagai seorang trainer, instruktur, dan juga seorang dosen akademisi. Jadi saya dua kaki. Satu kaki saya sebagai seorang akademisi, saya ngajar di beberapa perguruan tinggi. Salah satunya adalah di STIMIK Catur Sakti Kendari. Kemudian selain itu saya aktif sebagai seorang praktisi di industri. Saya kerap terlibat dalam proyek
maupun training yang berhubungan dengan cyber security dan IT secara general ya. Jadi ini beberapa sertifikasi yang saya miliki. Saya selain saya ngajar di Komtia, saya ngajar juga di SC Council. Dan ini adalah email saya nanti misalkan setelah sharing session di malam hari ini mungkin kita bisa ada diskusi-diskusi terkait dengan materi-materi ya, security, IT dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini nomor WA saya dan ini channel YouTube saya ya. Jadi saya juga aktif berbagi di komunitas ya. Jadi saya sering membuat tutorial seputar security, programming dan lain sebagainya. Jadi ini karena mengapa sih apa namanya saya mereferensikan channel YouTube saya gitu ya? Karena namanya kita belajar itu nggak cukup cuman 1-2 jam gitu kan. Teman-teman pasti mau tahu kelanjutan daripada IoT itu seperti apa ya, secara praktikalnya, secara konsepnya dan lain sebagainya ya. Jadi Anda bisa cari saja di Zulkifli Said di sini. Eh, Selain itu, selain saya aktif berkontribusi di YouTube, ini channel YouTube saya nanti silakan teman-teman bisa di subscribe ya, untuk menambah wawasan. Jadi saya kerap membuat video tutorial juga ya terkait dengan IoT, dengan cyber security, tentang programming ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke agenda kita di hari ini, di malam hari ini ya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan pendahuluan tentang IoT. Apa itu definisi dari IoT? Terus kemudian seperti apa sih perkembangan daripada perangkat IoT yang terjadi di industri saat ini. Kemudian tentu saja kita akan membahas terkait dengan pentingnya keamanan di dalam sistem di dalam ekosistem IoT ya. Dan jika waktu mendukung nanti mungkin kita bisa ada sesi demo ya. Jadi saya akan coba mendemonstrasikan sedikit terkait dengan seperti apa sih implementasi keamanan yang bisa Anda terapkan di sistem IoT ya. Eh, jadi seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa IoT itu dari kata Internet of Things ya. Artinya di era industri 4.0 saat ini salah satu pilarnya itu adalah IoT ya. Jadi IoT ini adalah perkembangan daripada sistem komputasi yang sangat masif ya. Jadi ke depan kita akan mendapatkan banyak sekali perangkat-perangkat elektronik maupun non-elektronik yang terhubung ke dalam jaringan internet gitu ya. Sehingga dengan begitu perangkat-perangkat tersebut itu bisa kita komunikasikan, bisa kita monitoring, dan bisa kita kendalikan tentunya ya. Jadi di saat ini itu sudah mulai banyak lah kita dapatkan perangkat-perangkat IoT di sekitar kita ya. Dan kadang kita juga nggak sadar bahwa yang kita gunakan itu sebenarnya adalah perangkat IoT gitu ya. Cuman kita taunya mungkin smartphone gitu, mungkin kita taunya smartwatch ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu adalah perangkat IoT ya. Jadi perangkat IoT ini dia memiliki 3 kriteria. Jadi dia dikatakan IoT kenapa? Dia dikatakan IoT karena dia memenuhi 3 kriteria. Jadi yang pertama dia memiliki perangkat sensor. Jadi terdapat sensor di perangkat tersebut, kemudian ada aktuatornya, dan tentu saja dia juga terhubung ke jaringan internet gitu ya. Ah, jadi semua perangkat-perangkat yang bisa dihubungkan ke internet itu kita sebut dengan IoT ya. Jadi
dengan berkembangnya internet saat ini, jadi bukan hanya manusia saja yang terhubung ke internet ya ke depannya. Misalkan kita manusia itu kan kadang buka internet untuk sekedar mencari informasi dan lain sebagainya. Namun ke depannya perangkat-perangkat mesin juga nanti akan terhubung ke internet. Jadi jangan kaget misalkan ke depan ternyata ada kulkas bisa connect internet ya, ada rice cooker ya bisa connect internet, ada pintu bisa connect internet, ada tempat sampah bisa connect internet, kompor dan lain sebagainya. Nah, itulah konsekuensi daripada perkembangan jaringan internet yang kian masif ya. Itulah konsekuensi daripada bertumbuhnya perangkat-perangkat elektronik yang ada di sekitar kita. Jadi yang terhubung bukan cuma manusia doang gitu, tapi perangkat-perangkat elektronik juga tentunya ya. Mereka bisa berkomunikasi dengan manusia dan berkomunikasi juga antar sesama mesin gitu. Sehingga aktivitas sehari-hari kita itu bisa dilakukan secara lebih efisien gitu. Karena semua sudah terintegrasi, semua sudah terpantau, semua sudah termonitoring. Nah, ini contoh-contoh daripada IoT ya, yang bisa kita lihat di sekitar kita. Misalkan kita mengintegrasikan perangkat IoT ke kendaraan misalkan. Nah, ini. Jadi dengan mengintegrasikan perangkat IoT di kendaraan, maka kita menghasilkan sebuah smart car gitu ya. Iya. Jadi ada kendaraan cerdas di mana kendaraan cerdas itu bisa terhubung ke internet. Kemudian dengan begitu kita bisa monitoring berapa persediaan bahan bakarnya. Kemudian di mana saja kendaraan itu selanjutnya dibawa. Terintegrasi dengan GPS, kita bisa tahu di mana titik koordinat latitude dan longitudenya, di mana pergerakan kendaraan secara real time. Kita bisa tahu seberapa cepat kendaraan itu dibawa ya, sedang melaju gitu ya. Ah, Kemudian misalkan contoh lainnya penerapan IoT pada perangkat sepatu misalkan. Nah, ini contohnya bagaimana kita mengintegrasikan sepatu dengan perangkat IoT ya bisa. Misalkan tujuannya di sini adalah untuk menghitung berapa sih jumlah langkah kaki kita dalam satu hari. Nah, jadi ada sensornya untuk mengukur, untuk mengetahui berapa jumlah langkah kita. Dia bisa monitoring eh, pergerakan kita di mana sehingga ini nanti arahnya kemana? Nanti ini arahnya kepada kesehatan gitu. Nanti kita akan direkomendasikan oleh sistem bahwa langkah kaki kita ini dikatakan kurang untuk dinyatakan melaksanakan hidup sehat misalkan. Ada tempat sampah cerdas, ya ada tempat sampah cerdas ya. Ya, kita bisa tahu berapa volume daripada sampah yang ada di wadah tadi gitu untuk selanjutnya nanti akan dibuang gitu untuk dijemput dan dibuang ke tempat pembuangan sampah ya. Nah, ini adalah sebagian kecil saja sih sebenarnya daripada perangkat IoT yang bisa kita lakukan gitu. Jadi bagaimana ke depannya ketika eh, kita sudah akan menghadapi 5G ya. Dalam waktu dekat kita akan menyongsong era 5G ya. Kemudian adanya juga teknologi semikonduktor ya, mikro processing dan lain sebagainya. Tentu saja perkembangan teknologi internet ini nanti akan mengalami perubahan yang sangat masif, yang sangat signifikan tentunya. Dan tentu saja ini nanti akan membuka peluang yang besar bagi teman-teman yang mendalami bidang elektronika, mendalami bidang IT, dan salah satunya adalah bidang cyber security, keamanan gitu ya. Karena semua sudah online, tentu saja nanti akan membuka peluang adanya cyber attack ya, ada serangan entah itu kepada perangkat endpointnya, end devicesnya, atau mungkin ke networknya, atau mungkin bisa saja jenis serangan itu terjadi eh, pada servernya ya dan lain sebagainya. Sehingga tentu saja security selanjutnya di sini menjadi hal yang penting tentunya untuk kita pahami, untuk kita kuasai agar kita bisa mengamankan sistem-sistem yang kita kembangkan dari adanya upaya-upaya serangan yang bisa terjadi.
Nah, jadi kalau kita mengacu pada statistik daripada perangkat-perangkat IoT, nah kita bisa lihat di sana yang biru muda ini adalah perangkat non IoT devices ya. Sedangkan yang warna biru laut ini adalah perangkat IoT devices ya. Jadi kita bisa lihat perbandingannya di sana bahwa perangkat non IoT itu pertumbuhannya ya begitu-begitu saja gitu ya, konstan, enggak begitu signifikan ya. Sedangkan kita bisa lihat perkembangan dari perangkat IoT itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, yang sangat eksponen gitu ya. Jadi kita bisa lihat hanya dalam hitungan berapa tahun saja jumlah perangkat IoT diperkirakan di tahun 2025 itu jumlahnya akan sebesar 30 miliar ya. Jadi bayangkan itu. Karena perangkatnya kecil-kecil, mudah diproduksi sehingga perangkatnya ini sangat menjamur gitu ya. Ah, dan bisa kita ketahui bahwa perangkat IoT itu jumlahnya sekarang sudah melampaui jumlah populasi manusia yang ada di dunia gitu kan. Jumlah populasi manusia yang ada di dunia itu jumlahnya 8 miliar ya. Sedangkan diprediksi di tahun 2023 ke atas jumlah perangkat IoT itu akan mencapai kurang lebih sekitar 30 miliar jumlahnya ya, ya yang terintegrasi, yang terpasang di berbagai titik yang ada di dunia gitu ya. Dan saling berkomunikasi tentunya. Ah, sehingga tentu saja pertumbuhan IoT ini tentu harus dapat didukung dengan SDM juga tentunya ya. Nah, bagaimana memanfaatkan daripada teknologi-teknologi yang bermunculan ini ke depannya. Jadi beragam perangkat-perangkat IoT tersebut itu antara lain ada untuk perangkat-perangkat smart home ya, rumah cerdas, rumah pintar. Kemudian ada untuk vehicle ya, kendaraan, motor, mobil. Kemudian ada juga untuk perangkat kesehatan, ada sensor ya untuk mengetahui kondisi tubuh, panas panas badan ya, kemudian sirkulasi darat, detak jantung dan lain sebagainya dan berbagai macam jenis-jenis perangkat yang nantinya akan kita temui tentunya ya. Nah, tentu ini selanjutnya nanti akan membuka adanya celah ya. Tentu saja ini selanjutnya nanti akan membuka adanya celah daripada serangan yang bisa saja terjadi ya. Misalkan dalam hal ini ada jenis serangan yang kita kenal dengan botnet ya. Jadi perangkat-perangkat IoT itu bisa jadi nanti dapat di take over oleh hacker sehingga digunakan untuk melakukan serangan ke perangkat-perangkat elektronik yang lain ya. Jadi ada kita kenal jenis serangan denial of service ya. Perangkat IoT di take over oleh hacker dan dialihfungsikan misalkan untuk melakukan pengiriman data dengan jumlah yang sangat banyak ke perangkat target ya. Terus kemudian terjadi juga peretasan data ya, aktivitas kita jadi ketahuan ya. Jadi misalkan kalau di lingkungan smart home kita punya perangkat IoT, hacker bisa menyadap informasi yang terjadi, dia bisa tahu apa saja aktivitas yang terjadi di dalam rumah. Misalkan kalau ternyata itu ada CCTV, ada perangkat-perangkat untuk monitoring dan lain sebagainya, tentu saja seorang attacker di sini bisa eh, mencuri data pribadi, mencuri informasi yang terdapat pada seorang pengguna ya. Itu salah satu contohnya misalkan tadi pada CCTV. Nah, misalkan ada juga pencurian informasi terkait dengan lokasi seorang pengguna ya, titik koordinat gitu. Ah, kita bisa tahu di mana pergerakan seorang pengguna. Ah, misalkan dia tidak sadar nih perangkat GPS-nya aktif gitu. Terus hacker punya akses ke perangkat GPS si korban tadi. Nah, dia bisa pantau itu pergerakannya kemana aja nih orangnya. Terus ada serangan ransom dan bahkan mungkin ada serangan-serangan fisik ke dalam perangkat-perangkat IoT sehingga tentu saja ini baru sebagian kecil gitu ya. Tentu saja ini dibutuhkan sebuah mekanisme
bagaimana melakukan pengamanan-pengamanan pada perangkat IoT yang kita miliki dari adanya upaya serangan seperti botnet, denial of service, ransomware attack, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat arsitektur daripada perangkat IoT sebenarnya, IoT itu implementasi sederhana daripada konsep client server ya. Jadi ada klien di sini dalam hal ini adalah perangkat IoT yang selanjutnya nanti akan melakukan akuisisi data dan melakukan pengiriman informasi ya, melakukan pengiriman informasi ke cloud server tentunya ya. Nah, jadi data-data kita selanjutnya nanti akan kita monitoring melalui perangkat end devices ya, misalkan di sini melalui mobile apps atau melalui perangkat PC, laptop dan lain sebagainya ya. Ah, jadi kita bisa lihat di sana dari ujung kiri itu ada sensor. Ya, jadi sensor bertugas untuk melakukan pengambilan data, misalkan mengambil data suhu, kelembapan, tekanan udara, cahaya. Nah, terus selanjutnya diproses untuk dikirim ke gateway. Ya, ada networknya, ada gateway-nya di sini yang menjadi jalur utama untuk mengirimkan data kita ke perangkat cloud. Ya, jadi cloud servernya di sini yang berfungsi sebagai hosting daripada data-data yang ditampung oleh perangkat-perangkat sensor yang ada gitu. Jadi kita bisa monitoring berapa nilai sensor suhu, nilai sensor daripada kelembapan, kita bisa tahu statistiknya, ya, statistik deskriptifnya, misalkan rata-ratanya, standar deviasinya, simpangan bakunya, pencilannya, uh, dan lain sebagainya. Atau bahkan misalkan kita ingin mengimplementasi AI, juga bisa dilakukan di sisi cloud-nya, misalkan untuk melakukan prediksi terhadap nilai sensor yang nilai sensor yang akan terjadi di beberapa hari kemudian atau di beberapa bulan kemudian. Nah, jadi di sini bisa terjadi serangan di sini. Jadi di sini bisa terjadi serangan dari sisi end devices-nya, bisa terjadi serangan dari sisi network-nya, bisa terjadi serangan dari sisi cloud devices-nya, dan bisa terjadi serangan dari sisi mobile apps-nya. Jadi semua ada potensi gitu. Semua punya potensi untuk diserang gitu. Sehingga tentu saja sebagai seorang network engineer kita perlu mengimplementasi security dari berbagai lapis. Kita perlu mengimplementasi security dari berbagai lapisan, baik itu dari lapisan aplikasinya, dari lapisan networknya, dari lapisan cloudnya, bahkan ke lapisan penggunanya. Nah, jadi di sana perlu ada implementasi security tentunya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada OC layer ya, jadi IoT ini erat kaitannya dengan jaringan gitu ya. Jadi IoT ini sangat erat kaitannya dengan jaringan sehingga tentu saja pemahaman terkait dengan bagaimana data itu ditransmisikan, bagaimana data itu diterima itu perlu dipahami tentunya ya. Karena kenapa? Karena dengan memahami OC layer kita jadi tahu seperti apa sih proses data itu dikirim dari hulu sampai dia diterima ke hilir gitu. Dari sisi pengirim sampai penerima kita bisa mengetahui seperti apa proses yang terjadi. Ya. Ah, jadi serangan itu bisa serangan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Serangan itu kita bisa gambarkan dari perspektif infrastrukturnya atau bisa kita gambarkan dari perspektif logiknya ya. Yaitu dalam hal ini adalah dari tiap layer dari jaringan yang terjadi gitu ya. Ada serangan ke layar aplikasinya, ada serangan ke layar presentasi, ke layar session, ke layar transport dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya merupakan pemahaman yang wajib dimiliki oleh seorang IoT engineer ya. Dia harus tahu itu. Karena dengan begitu dia bisa melakukan pengamanan
untuk di setiap layer daripada informasi yang terjadi. Nah, ini adalah protokol yang umumnya digunakan di dalam proses transmisi data. Jadi kita kenal dengan apa protokol HTTP ya. Jadi ini yang biasa juga digunakan saat kita melakukan pengiriman data. Jadi sistem kerja daripada protokol HTTP di sini adalah melakukan request respon ya. Jadi kita mengirim dulu suatu request, kemudian request kita selanjutnya diproses oleh web server, kemudian web server nanti akan melakukan query ke database untuk melakukan permintaan data yang yang diminta oleh seorang pengguna di sini, kemudian selanjutnya nanti akan dikirim. Nah, ini adalah proses yang terjadi. Jadi kalau kita bisa lihat di sana sangat banyak potensi terjadi serangan. Bisa jadi ada serangan terjadi saat seorang ada perangkat IoT mengirim request dan requestnya ini ternyata request-request yang anomali ya. Itu dalam hal ini adalah suatu serangan. Begitupun juga responnya ya, respon yang dikirim balik oleh server kepada korban, kepada klien bisa jadi mungkin dimodifikasi juga oleh seorang attacker. Nah, di sini ini jenis serangan yang mungkin terjadi di layer networknya gitu ya. Di protokolnya ya, di protokol network ya. Dalam hal ini adalah di HTTP request. Jadi kalau menurut saya pemahaman terkait dengan sistem itu sangat wajib ya. Jadi sebagai seorang network engineer ya kita jangan hanya tahu programmingnya doang atau mungkin hanya tahu dari sisi elektronikanya doang. Namun pemahaman terkait sistem juga perlu ya. Bagaimana komunikasi yang terjadi di protokol HTTP, bagaimana komunikasi yang terjadi di protokol MQTT. Karena dengan memahami proses secara detail di sana kita bisa menemukan adanya temuan-temuan potensi serangan yang bisa terjadi ya. Jadi ada istilah itu the evil is in the detail ya. Jadi evil itu ada pada suatu yang sangat detail. Di sana ada evil di sana ya yang mungkin bisa saja disalahgunakan oleh seorang attacker tentunya. Ini untuk protokol MQTT ya. Jadi beda halnya dengan apa namanya? Beda halnya dengan inilah apa HTTP ya. HTTP kan konsepnya ada klien, ada request, ada response ya. Sedangkan kalau MQTT itu ada subscriber, ada publisher ya. Jadi kita harus subscribe ke channel tertentu sehingga dengan begitu data-data akan diteruskan kepada perangkat-perangkat yang melakukan subscribe gitu ya. Nah, ini contohnya ada sensor, dia akan ngirim ke MQTT broker. Terus topik daripada channelnya itu adalah temperatur. Jadi semua perangkat dalam hal ini laptop, ada mobile yang subscribe pada channel temperatur ini akan mendapatkan juga informasi yang dikirim oleh si perangkat sensor ini. Ah, jadi ini adalah beberapa tantangan yang perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa mengamankan perangkat IoT itu berbeda dengan melakukan pengamanan pada perangkat komputer, laptop, PC dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perangkat IoT itu perangkat embedded system ya. Sysmin lah istilahnya. Sysmin, sistem minimum. Jadi dia resource-nya sangat terbatas gitu. Sehingga untuk melakukan implementasi security ke perangkat IoT ini juga sangat challenge ya. Juga uh, akan sangat sulit dan tentu saja ini akan menantang gitu. Cukup sulit gitu. Saya tidak katakan sangat sulit. Istilahnya ya berbeda lah. Misalkan kalau komputer kan kita bisa install antivirus gitu kan. Bisa pasangin firewall dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam perangkat IoT itu nggak ada komputasi yang bisa melakukan itu gitu. Dia nggak punya media penyimpanan. Adapun dia punya media penyimpanan itu sangat terbatas. Dia punya pemrosesan juga ada CPU, tapi CPU-nya dengan tingkat komputasi yang cukup rendah sehingga
tentu saja ini selanjutnya menjadi sebuah isu ya, bagaimana caranya seorang engineer bisa melakukan pengamanan terhadap perangkat-perangkat IoT ini, di mana di mana kondisi daripada perangkat IoT yang serba minimum, yang sangat terbatas gitu. Dari sisi pemrosesan, dari sisi penyimpanan, dari sisi komunikasi gitu ya. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya ditemui saat kita melakukan pengamanan pada sistem IoT adalah terkait dengan standar keamanan ya. Jadi tidak ada standar yang konsisten gitu yang bisa kita jadikan rujukan di dalam melakukan pengamanan end devices ini ya. Uh, dan kemudian tentu saja cukup sulit juga melakukan pembaruan perangkat lunak pada perangkat-perangkat firmware yang terdapat di dalam perangkat IoT ya. Jadi kadang kita melakukan apa namanya uh, apa pembaruan secara production ya, OTA ya, update OTA over the air gitu ya. Itu pun sangat challenge gitu. Kenapa? Karena mempertimbangkan juga daripada kondisi jaringan yang stabil dan lain sebagainya gitu ya. Ah, jadi ini adalah beberapa faktor yang selanjutnya perlu kita perhatikan tentunya ya. Jadi pertama dari sisi keterbatasan sumber daya yang terdapat pada perangkat IoT, kemudian standar keamanan yang diacu, apa standar keamanan yang bisa diterapkan kepada perangkat IoT yang bisa berlaku secara general, dan seperti apa selanjutnya mekanisme update perangkat lunak yang terdapat pada perangkat-perangkat IoT yang ada di dalam lingkungan production ya. Bagaimana kita melakukan update tanpa mengganggu kinerja daripada perangkat IoT yang ada gitu, tanpa menimbulkan down yang berkepanjangan gitu. Nah, kemudian ini adalah prinsip, nah ini prinsip dasar IoT ya. Jadi ini implementasi security yang bisa kita lakukan saat ini di perangkat-perangkat IoT ya. Jadi yang pertama tentu saja di perangkat-perangkat IoT itu baik dari end device-nya, network-nya, gateway-nya, bahkan sampai di cloud-nya harus melalui mekanisme autentikasi. Ini untuk menghindari adanya akses yang tidak sah ya, untuk menghindari adanya akses yang tidak sah ke perangkat-perangkat yang terintegrasi dalam sistem IoT. Kemudian data yang dikirimkan juga idealnya dia dikirim dalam kondisi yang terenkrip ya. Jadi jangan mengirim data dalam kondisi telanjang ya, plain text. Nah, jadi kalau kita ngirim data dalam kondisi plain text, kemudian ada jenis serangan man in the middle attack di sana, maka seorang hacker selanjutnya bisa melihat endpoint. Nah itu. Jadi endpoint ini yang selanjutnya ditargetkan oleh hacker. Bagaimana dia bisa menemukan adanya endpoint dari perangkat IoT yang digunakan oleh perangkat IoT melalui untuk melakukan pengiriman data. Kemudian endpoint itu tadi selanjutnya nanti dipentest, diuji, dihack gitu untuk mengetahui apakah perangkat endpoint tadi sudah menerapkan security dengan baik. Jadi kalau endpoint itu dia tidak menerapkan validasi, sanitasi dan dengan baik, maka endpoint tadi selanjutnya bisa diserang ya. Misalkan dengan melakukan jenis serangan denial of service ya, dengan melakukan jenis serangan XSS ya, SQL injection dan lain sebagainya. Nah, kemudian idealnya kita harus bisa mengimplementasi segmentasi dalam jaringan. Ini tujuannya apa? Apa tujuan dari menerapkan daripada yang namanya segmentasi ya? Jadi segmentasi ini tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak jika kemungkinan terburuk terjadinya suatu aktivitas hacking ke dalam sistem ya. Jadi jika perangkat IoT kita di take over oleh hacker, maka kita segmen jaringannya. Kita buat segmen-segmen yang jaringan yang kecil-kecil gitu, sehingga dampak terburuk ketika terjadi compromise, terjadi perangkat IoT yang sudah di take over oleh hacker, maka dia hanya akan terjebak di segmen tadi.
dia akan sulit untuk berpindah dari satu segmen ke segmen jaringan yang lain. Nah, dia masih butuh effort lagi. Misalkan dia butuh melakukan hacking lagi untuk bisa melakukan pivoting atau melakukan lateral movement ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sering kerap terjadi. Kadang perangkat IoT itu satu segmen dengan perangkat yang lain. Jadi ketika perangkat IoT kita kena insiden, bisa berdampak juga pada perangkat-perangkat yang berada satu segmen oleh pada perangkat IoT. Nah, ternyata kalau di situ ada server, ternyata kalau di situ ternyata ada endpoint, ada PC, laptop dan lain sebagainya, maka hacker selanjutnya bisa melakukan lateral movement. Nah, dan tentu saja sistem monitoring ya. Nah, ini sering terjadi, kita hanya menggantungkan security hanya di tahap pertahanan awal saja. Kita hanya menggantungkan security di validasi, di sanitasi, hanya diproteksi saja gitu kan. Nah, di mana yang namanya proteksi ini pasti ada teknik yang bisa digunakan oleh seorang aktor hacker di sini untuk membypass daripada validasi tersebut. Nah, kalau ini validasi sampai bisa dibypass, selesai game over. Kita enggak tahu ini si hacker udah masuk ke sistem, kita enggak bisa lacak dia. Kenapa? Karena kita enggak menerapkan sistem monitoring. Nah, jadi idealnya security itu ada protektif, preventif, monitoring dan recovery ya itu. Itu lapisan security. Nah, jadi yang pertama itu ada proteksi. Kalau proteksi ini sampai bisa dilewati, maka ada monitoring. Jadi kalau tidak ada monitoring, si hacker masuk, kita nggak tahu, dia udah obok-obok sistem kita, nggak tahu. Ini dia lagi ngapain di sistem kita karena tidak adanya sistem monitoringnya. Jadi sistem monitoring ini erat kaitannya dengan visibility ya, ketersediaan nampak ya. Jadi yang namanya security itu dia harus visible gitu. Namanya security harus visible, namanya security itu harus nampak, harus kelihatan, transparan. Sehingga ketika ada aktivitas yang anomali itu bisa langsung kedetek tentunya. Nah, ini kita lakukan update firmware secara berkala, secara rutin. Terus kemudian terkait dengan penggunaan kata sandi yang kuat, terus menerapkan limitasi, misalkan kalau jumlah request itu ternyata sudah melampaui batas kewajaran, maka lakukan blok dan lain sebagainya. Dan tentu saja lakukan implementasi keamanan dari sisi kebijakan, regulasi, standarisasi SOP dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang kalau tadi itu adalah eh, prinsip implementasi dasar security yang bisa kita lakukan, dan ini adalah riset-riset yang sedang implementasi next generation IoT security ya. Next gen ya. Artinya implementasi security yang sudah tidak basic lagi gitu kan. Yang penerapan security yang sudah high level gitu ya, next generation. Misalkan kita menggunakan platform-platform IoT yang mendukung untuk melakukan keamanan IoT ya. Jadi kan sekarang udah banyak layanan cloud ya. Jadi layanan-layanan cloud itu ada Azure, AWS, ada Alibaba ya. Jadi mereka menyediakan fitur untuk melakukan pengamanan pada perangkat IoT gitu, Iya, dibandingkan pakai punya siapa tuh uh, nggak bisa. kita ya, mohon maaf saya jemut ya. Dibandingkan kita bangun servernya sendiri ya, tentu saja kita perlu membangun juga untuk fitur-fitur security yang lain gitu ya. Tapi ini tergantung dari sisi pengguna gitu ya. Tapi kalau kita bisa membangun sendiri ya itu sudah sangat baik gitu kan. Tapi kalau kita butuh berfokus ke proses bisnisnya, saya ingin berfokus ke proses bisnisnya nih. Untuk security bisa memanfaatkan eh, fitur-fitur security yang disediakan oleh platform IoT ya. Ada kalau di Google itu ada
Kalau di Google Cloud itu ada Armor ya, Cloud Armor ya, kemudian ada firewall ya, ada firewall yang tersedia di dalam layanan cloud. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita bisa dengan menerapkan blockchain gitu ya. Misalkan ketika ada upaya perubahan data dari beberapa end device yang kita miliki, nah ini nanti akan langsung ke detect karena ada sistem yang saling terintegrasi satu sama lain melalui sistem blockchain. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah penerapan daripada machine learning AI. Ya, jadi beda kita menerapkan security dengan menggunakan rule based ya yang berbasis rule if else gitu ya. Dengan kita menggunakan dengan kita mengimplementasi security yang berbasis AI ya, machine learning gitu ya. Jadi kalau yang rule based itu kan kejadian dulu, ada serangan dulu baru dicocokkan. Oh, ini pola serangan. Kalau patternnya cocok, gejalanya cocok, maka dia diklasifikasi sebagai serangan. Sedangkan kalau polanya tidak cocok, maka dia dianggap sebagai apa namanya sebuah traffic yang legal gitu, yang legitimate. Nah, itu kalau kita mengacu pada aturan rule base ya, if else gitu. Harus kejadian dulu, baru dicek. Nah, sedangkan kalau menggunakan machine learning AI, jadi sebelum terjadi serangan, sistem itu mempelajari gejalanya, sistem itu mempelajari polanya, ciri-cirinya. Oh, ini ciri-ciri dari serangan gitu, sehingga sebelum si hacker melakukan serangan dia udah kena blok duluan. Nah, dia bisa memprediksi bahwa ini adalah merupakan aktivitas daripada cyber attack gitu, sehingga dengan begitu sistem bisa melakukan klasifikasi tentunya ya. Nah, tentu saja, namun tentu saja AI maupun machine learning ini perlu kita training tentunya ya. Perlu kita training agar eh, sistemnya menjadi cerdas sehingga dia betul-betul bisa mengklasifikasi data dengan baik gitu. Sehingga meminimalisir terjadinya apa? Terjadinya false positif ya dan lain sebagainya gitu. Oke, ya itu tadi terkait dengan presentasi untuk materi di malam hari ini. Oke, mungkin itu dulu untuk presentasi. Namun sebelum kita masuk ke sesi demo, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait dengan materi kita di malam hari ini. Silakan. Ini waktu masih cukup ya, Halo. Waktu masih cukup, Pak. Kalau memang ada sesi pertanyaan, mohon izin saya buka aja, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan boleh. Nanti setelah pertanyaan mungkin saya ada bisa demo sedikit ya terkait dengan Baik, eh, untuk teman-teman mungkin yang mau bertanya silakan eh, raise hand atau mungkin di chat ya. Jika ada yang kurang jelas sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Hmm. Ya, mungkin kayaknya belum ada nih Pak pertanyaannya. Mungkin kita lanjut dulu aja kan ya. Oh ini ada. Sorry Pak, ada pertanyaan dari Mas Ahmad Maulana nih di chat. Mengenai security tadi, apakah sangat bisa sebuah perangkat IoT itu diambil source code programnya sehingga hacker bisa mengetahui semua alamat server dan database? Mohon izin nanya Pak, apakah kita kumpuli dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? ya boleh saya langsung jawab saja ya. Ya, boleh. Silakan Pak. Oh, oh, Pertanyaan oh, dari jadi Pak Ahmad Maulana. apakah sangat bisa sebuah perangkat IoT diambil source code programnya hingga hacker bisa mengetahui semua alamat server dan database? Jadi tidak semua ya. Jadi proses pengambilan informasi dari perangkat IoT ada dua. Ya, pertama kita bisa dengan cara mereverse engineering. Jadi ada perangkat IoT yang sudah dikompil ya. Kemudian kita coba untuk mendecompile untuk melihat source code-nya, tapi kadang source code-nya itu tidak kembali secara utuh. Tapi kita bisa melihat mana poin-poin pentingnya. Misalkan endpoint-nya nih, intinya kan itu ada pada endpoint yang digunakan untuk ngirim data. Nah, itu bisa kita pentest dari situ gitu.
atau kita bisa monitoring melalui network. Jadi trafficnya kita capture, kemudian kita lihat ini proses ngirim datanya di mana gitu, untuk mengetahui apakah datanya itu terencrypt atau tidak. Seperti itu ya, Mas Ahmad Maulana ya. Baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, Pak, dari Bapak Haji Willy tentang AI dan machine learning, Pak. Itu penerapannya Menyang, mana nih, Pak, gitu? Menyangkut pembahasan Bapak mengenai AIML untuk mengantisipasi serangan hacker, penerapan ini di mana? Penerapannya dari sisi endpointnya bisa, dari sisi cloudnya bisa. Nah, jadi dia udah di training. Ya, jadi ada dataset yang digunakan untuk mentraining AI sehingga dengan begitu dia punya knowledge, pengetahuan untuk mengklasifikasi suatu serangan. Ini serangan atau bukan serangan, nah itu dari sana ya. Jadi bisa diimplementasi di endpoint, di network. Nah, cuman itu tadi ya, namanya AI ini beda dengan konvensional ya. AI ini butuh resource yang cukup tinggi karena dia punya pengetahuan yang diimplementasi dalam perangkat gitu. Dan knowledge-nya juga kadang kita perbarui, kita update gitu. Sehingga perangkatnya nanti akan semakin cerdas dalam mengidentifikasi serangan. Baik. Hmm. Lanjut nih, Pak, ke pertanyaan Pak Adi nih tentang implementasi security, IoT security nih. Sebagai engineer IoT, baiknya implementasinya di code Arduino-nya atau di mana nih, Pak? Gimana? Sebentar. Izin implementasi security bagi sebagai ini diimplementasi dari semua lapisan ya, dari perangkat Arduino-nya, network-nya, di cloud-nya gitu. Jadi semua dari semua lapisan. Jadi security itu entire proses gitu. Ada penerapan security di sana. Jadi bukan hanya dari sisi Arduino-nya saja. Oke. Mungkin teman-teman yang lain sudah jelas. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan chat atau raise hand ya. Oke, jadi kalau tidak ada, Baik. Silakan. Oke, jadi mungkin kita bisa lanjut nih, Pak. saya lanjut dulu karena kebetulan juga waktu sangat terbatas ya. Jadi di sini ada platform ya. Ini ada, saya juga bikin platform kecil-kecilan ini ya. Jadi saya coba ini ya, implementasi ke teman-teman. Ya, jadi kan misalkan di sini saya pakai ESP32 ya. Misalkan kita mau ngirim data apa nih, misalkan kita pakai ultrasonic. eh, saya coba ngirim ultrasonic. Jadi misalkan sistem IoT seperti ini ya. Ini saya pasang dulu perangkatnya. Eh, eh, aduh, sorry. Eh, ini masih ada pertanyaan ya? Pertanyaan sebentar ya. Mungkin di ini. eh, izin bertanya, device yang sering digunakan untuk membangun IoT di industri. Itu banyak ya. Eh, Sangat banyak itu perangkat-perangkat yang eh, bahkan industri untuk skala apa dulu ya, bahkan bikin perangkat IoT pakai ESP32 juga itu skala industri, tapi industri menengah ke bawah ya. Jadi menurut saya industri mana dulu gitu. Jadi semua perangkat itu bisa dipakai untuk industri, cuman level industrinya beda-beda. Ada industri menengah ke bawah, menengah ke atas, atau menengah gitu ya. Sebentar saya coba bikin dulu. Saya coba cari dulu source code aplikasi yang pernah saya buat sebelumnya. Oke, ini. Jadi saya mau demo di mana sih bisa terjadi aktivitas peretasan gitu ya.
Di mana sih bisa terjadi aktivitas peretasan? Ini, misalkan ini ya. Jadi kita langsung ini aja ya, to the point gitu. Contoh pernah terjadi di Indonesia penggunaan Arduino yang dihack selain lewat servernya cloudnya yang diserang. Makasih. Uh, Oke, kita selesaiin satu dulu ya. Ini, karena ini yang penting ini. Yang penting itu di demonya sebenarnya, supaya teman-teman punya dapat wawasannya gitu ya. Ini kan, jadi anggaplah saya telah melakukan reverse gitu kan. Saya lewat Wireshark, kemudian saya dapatkan endpoint ini. Saya dapatkan endpoint. Ini kan endpointnya. Ini yang penting sebenarnya. Endpoint yang digunakan oleh perangkat IoT untuk ngirim data kan. Anggaplah seperti ini ya. Jadi ini interface-nya. Jadi setelah saya melakukan sniffing, saya dapatkan endpoint yaitu insert, ada fungsi insert PHP ya. Jadi ada fungsi insert PHP. Terus di dalam fungsi insert PHP itu dia mengirimkan sebuah parameter. Misalkan di sini 12. Anggaplah saya coba tes masukin nilai gitu. 12. Koneksi berhasil, data berhasil ditampilkan. Nah ini. Jadi saya tahu ini adalah endpoint yang dipakai oleh perangkat mikro untuk ngirim data ya. Jadi ketika saya coba refresh di halaman utama, masuk dia. Ini, datanya masuk 12 ya. Jadi misalkan kalau saya delete, oke hilang datanya, kita kembali. Berarti 12 tadi hilang ya. Oke, hilang. Jadi sekarang saya bisa lakukan pentest. Saya pentest ke endpointnya. Jadi salah satu aktivitas daripada IoT pentester itu adalah melakukan pentest ke dalam endpointnya. Saya coba lakukan seperti ini. Misalkan script. Ini adalah contoh pilot dari XSS ya. Misalkan saya tulis XSS. Script. Coba lihat, ini terrender enggak? Kalau ini terrender, ini XSS muncul ini, XSS. Berarti apa? Jadi sekalipun error, sekalipun datanya tidak masuk, tapi ini bisa terrender ini. Ini bisa terrender dari sisi URL. Coba kita cek di. Jadi saya mau lakukan seperti ini. Jadi saya mau lakukan ini jadi pilot saya. Ini jadi pilot ya, ini ya contohnya ini. Jadi pilot. Ini jadi pilot saya. Ini jadi pilot. Kemudian pilot saya ini selanjutnya saya encode, saya kembangin jadi seperti ini. Jadi dia fungsinya untuk melakukan pengambilan user agent. Jadi tiap ada user yang saya coba masukin di sini di pilotnya. Saya coba masukin di dalam pilotnya script. Kita coba tunggu. Data berhasil ditambahkan. Ketika kita coba lihat, ini masuk. Padahal inputnya itu, coba lihat. Padahal inputnya itu kan seharusnya cuma angka-angka doang. Tapi saya bisa masukkan karakter yang lain di luar daripada angka. Jadi saya masukin pilot. Yang mana pilot itu merupakan sebuah pilot untuk melakukan pengambilan session atau user agent dari pengunjung situs, pengunjung website. Ketika saya enter, tak, lihat. User agent saya keluar. Oke. Jadi setiap situs ini dikunjungi, setiap situs ini dikunjungi, misalkan saya buka di new tab, saya buka, tak, lihat, user agent saya langsung keluar. User agent saya ini bisa saya manfaatkan misalkan untuk ngirim ke perangkatnya si attacker. Jadi script tadi, jadi website tadi itu sudah diinjeksi. Ketika ada administrator yang ngunjungin ke halaman tadi, sessionnya langsung terkirim sama hacker. Hacker bisa ngambil session untuk masuk ke dalam administrator di dalam aplikasi. Nah itu. Makanya
kadang yang ditargetkan dalam aktivitas hacking itu salah satunya adalah endpointnya. Kalau kita bisa dapat endpointnya itu, kita bisa menanamkan evil code di sana gitu. Oke, mungkin seperti itu ya. Itu tadi contoh dari mana dapat endpointnya ya. Dapat endpointnya tadi bisa dari perangkat IoT-nya. Misalkan saya punya akses ke fisikalnya ya. Nah, jadi saya coba tarik saja. Saya coba tarik source code-nya, saya reverse, tapi nggak mungkin dapat utuh ya. Tapi yang paling memungkinkan itu ya kita lewat sniffing ya, man in the middle tag, kita uh, uh, capture paketnya dan kita bisa lihat lalu lintas paket yang ada dalam jaringan. Nah, kita lihat di situ endpointnya, kita dapat terus kita pentest. Nah, jadi saya udah berhasil menginfeksi, menanamkan pilot saya ke dalam IoT platform dari web ya, dari web yang menampung data-data sensor itu. Nah, jadi ada salah satu nilai di recordnya itu yang bukan nilai sensor, tapi nilai yang diinjeksi oleh seorang hacker gitu ya. Baik. Mungkin pertanyaan yang tertanggung tadi Pak bisa dijawab dulu dari Mas Yang mana? Rafael. Bertanya, adakah contoh pernah terjadi di Indonesia nih penggunaan Arduino yang dihack selain lewat servernya atau cloudnya yang diserang? Gitu. Penggunaan Arduino yang dihack selain servernya, networknya ya. Networknya diserang ya, atau kalau kita bisa cari file ininya ya, file executable-nya ya, file ininya, file hasil compile-nya ya itu. Gitu. Jadi ambil cari mudahnya kan gini ya. Ilustrasinya beginilah. Ilustrasinya misalkan ada jadi yang kita lakukan di sini adalah kita berusaha untuk terhubung dalam satu jaringan dulu dengan target. Setelah terhubung, kita lakukan ARP poisoning setelah kita ARP, kita jalankan fungsi capture di WireSec. Nah, itu kan udah tercapture semua. Ya, halo, halo, halo. Halo Pak. Ya, halo, halo, halo. Ya, tadi sepertinya ada gangguan Ya, jaringan tadi. Boleh udah dilanjutkan aja Pak. ketendang tadi ini. Ah, jadi gitu aja ilustrasinya. Lihat yang mengandung endpoint dari perangkat IoT, kemudian kita uji. Jadi dengan asumsi kita tidak menyentuh langsung ke perangkat mikronya ya. Kita kita tidak menyentuh langsung ke perangkat mikronya ya. Kita ambil informasinya dari hasil menyadap traffic jaringan yang ada gitu loh. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Sepertinya Halo. cukup menjawab pertanyaannya. Baik, mungkin sampai di sini eh, cukup ya Pak. Berhubung waktu kita juga terbatas. Jadi kita banyak dapat insight nih dari Pak Zulkifli bahwa sebenarnya dalam cyber security di IoT ini semua layer itu bisa menjadi ancaman. Maka dari itu seorang IT engineer juga harus mampu nih memberikan proteksi terhadap device-device yang telah diciptakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelum itu, terakhir Pak, boleh memberikan kesimpulan nih untuk webinar kita, singkat saja Pak. Oke, jadi closingnya belajar pentest lah. Belajar buat produk IoT saja itu tidak cukup menurut saya. Apalagi kalau produk IoT Anda nanti itu diperdagangkan gitu, diperjualbelikan gitu ya.
apa jadi produk UMKM gitu ya. Terus digunakan oleh orang. Takutnya Anda udah rilis produk ternyata ada celah di sana yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Jadi kan konsumennya yang jadi konsumennya yang nantinya akan dirugikan gitu ya. Jadi menurut saya belajar security itu wajib lah. Jadi selain kita paham teknisnya dan kita juga harus paham bagaimana cara mengamankan sistem. Baik itu dari lapisan end device-nya, lapisan networknya, cloud-nya, sampai ke penggunanya gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Baik. Terima kasih banyak Pak Zulkifli. Nah, teman-teman nih, eh, dengan berakhirnya sesi dari Pak Zulkifli, maka berakhir juga sesi webinar kita pada malam ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman nih yang mungkin ingin belajar dunia IoT, tapi kayaknya belum tahu nih mau belajar sama siapa, atau mungkin bingung langkahnya dari mana. Nah, teman-teman boleh banget nih untuk join eh, kelas IoT Engineer dari kelas IoT. Kalau teman-teman boleh search di Google ataupun di website yang lain, kalau lihat harga dari kelas IoT itu rata-rata tuh ada yang 1 JT, ada yang 2 JT, bahkan lebih dari itu. Nah, di kelas IoT sendiri teman-teman bisa dapat dengan harga 149.000 aja, teman-teman. Apa aja sih yang dapat didapatkan oleh teman-teman ketika bergabung dalam kelas IoT Engineer dari kelas IoT? Yang pertama itu ada pembelajaran basic IoT dan basic pemrograman, protokol HTTP dan MQTT, membangun cloud server, dan lain sebagainya. Nah, benefit lainnya teman-teman yang pasti mendapatkan sertifikat pelatihan, 4 kali pertemuan live, terus rekaman pelatihan, dan juga teman-teman bakal dapat materi tambahan nih dalam bentuk video yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika ada materi baru nih teman-teman, walaupun teman-teman bukan anggota dari batch sebelumnya, teman-teman bisa dapat nih. Jadi istilahnya itu investasi nih. Eh, Bayar sekali dan ketika ada materi baru teman-teman sudah bisa menikmatinya. Nah, teman-teman bisa banget untuk daftar di kelas IoT.id di web kita. Mulainya kita tanggal 10 November sampai tanggal 1 Desember 2024. Gitu. Jadi, tunggu apa lagi nih kalau memang misalnya teman-teman ingin untuk mulai karir sebagai IoT engineer, boleh banget nih kita teman-teman gabung di kelas IoT engineer-nya, kelas IoT. Baik, sekian dulu mungkin teman-teman, sebelum ditutup kita foto dulu ya Pak. Kita Ya, boleh. dulu boleh yang eh, yang lain boleh ini deh, boleh open cam, kita foto dulu. Eh, Dimulai dari laman pertama ya. Oke, laman pertama, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke laman kedua. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke laman ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, itu aja teman-teman. Sekali lagi reminder untuk share ya keseruan dari webinar kita kali ini untuk dapatkan 2 mark eksklusif dari kelas IoT. Sekali lagi terima kasih Pak Zulkifli. Selamat malam kepada teman-teman. Semoga apa yang disampaikan kepada Pak Zulkifli dan insight-insight yang masuk menjadi berkah ilmu untuk kita semua. Saya Tianiko Adam Refli, moderator, mau izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak.